Dewa ini pengganjal tim-tim calon juara. Setelah ketika kemarin misalnya Eduardo dapat kartu merah itu kan sangat fatal ya, karena bisa menumbangkan Persebaya gitu kan. Sehingga kemudian persaingan di 4 besar ini akan menjadi sangat tinggi karena asis yang mengingatkan mungkin sama Clarence Seedorf. Betul. Ya, kan? Iya. Karena itu di belakang ketika Kiper Andri Tani digantikan oleh Eduardo, sama saja sama gitu saja. Kan. Sambil makan duku karena musim duku. Duku Palembang. Palembang kan? Iya. Bang Akmal gue pakai baju Persija nih. Hah? Kita mau ngomongin Persija Jakarta. Ya, Persija dalam posisi yang kembali seperti musim lalu, belum konsisten kan? Konsisten. Nah, apakah dari perburuan gelar juara ini Persija sudah bisa angkat bendera putih Bang, atau masih ada terus perjuangan? Ya, kalau peluang tetap masih ada, tapi harapannya jadi bersyarat kan. Menipis dan bersyarat Persib harus performanya menurun. Setidaknya Persib kalah dalam 3 pertandingan. Sementara Persija 12 pertandingan sisa nanti harus menang semua, dan itu sesuatu yang agak sulit melihat performa Persib sejauh ini, plus performanya Dewa United. Ya kan, yang luar salah biasa. Satu pengganjal tim besar ya kan. Betul. Dan calon juara juga ternyata langsung naik kedua dia. Betul. Kan? Sekarang peringkat kedua. Yang menarik adalah Dewa ini pengganjal tim-tim calon juara. Setelah Persib dikalahkan 0-2 di kandangnya sendiri, giliran Persija dikalahkan 1-2 oleh Dewa United. Dan bisa dibilang ini anak Dewa tinggal menunggu dia ketemu Persebaya untuk juga mengalahkan Persebaya Surabaya. Nah, ini sisa berapa poin Bang? Selisih berapa poin? Ya, kalau kita lihat sekarang kan Dewa sekarang peringkat kedua ya dengan 40 poin. Sedangkan Persib 46 dengan catatan Persib belum melawan PSIS Semarang gitu kan. Artinya kalau kemudian dikalkulasikan Persija sekarang jaraknya masih sangat jauh dengan Persib ya. Dan ini akan bisa 3 pertandingan. Dan yang menarik Kak, Persija ini setiap ditonton Klipet nggak menang Kak. Pertama main di di Stadion Patriot imbang melawan PSBS Biak, di mana PSBS Biak hanya dengan 10 pemain. Sekarang ditonton lagi di Stadion Pakansari, kalah di Pakansari kemudian kalah 1-2 gitu kan. Artinya ini juga melihat bahwa performanya Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Ferrari ketika dilihat sama Patrick Kluivert. Nah, ini harus hati-hati juga. Iya, tidak menunjukkan performa terbaiknya dan timnya tidak dibawa meraih kemenangan. Malah justru Hanan ya. Betul. Hanan yang justru yang sangat menonjol, bahkan ketika lawan Dewa dijadiin starter langsung kan, dan penampilan sangat bagus. Jadi menurut saya adalah ini hasil yang tidak bagus buat Persija. Total Persija sudah 5 kali kalah tandang kan. Yang pertama kalah dari PSBS Biak, kedua kalah dari Persib, ketiga kalah dari Persebaya, keempat kalah dari Bali United, dan terakhir sekarang kalah dari Dewa United. Tim-tim yang punya potensi untuk jadi juara tentu. Dan ini akan menjadi PR berat karena ke depan Persija akan berhadapan dengan Persib Bandung. Nah, ini ada yang menarik satu Bang. Ini beberapa pertandingan ke belakang ini Persija selalu mendapatkan kartu merah. Nah, itu dia. Nah, ini apa yang harus dibenahi oleh pelatih dari Persija agar pemainnya tidak terpancing emosi? Ya, yang pertama ketika lawan PSBS Biak, Gustavo Almeida sudah bicara ya bahwa dia kecewa dengan Bu Wasit yang terlalu mudah untuk memberikan kartu kepada Persija, plus juga tidak memberikan hukuman ketika ada tim lawan melakukan hal yang serupa. Nah, kemarin ketika lawan Dewa United hal itu disampaikan oleh Carlos Pena gitu kan, bahwa wasit saat ini tidak dalam performa terbaik gitu karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang harusnya menguntungkan Persija justru tidak diberikan oleh wasit. Artinya ini juga menjadi catatan buat Persija juga, jangan sampai kemudian mereka justru trauma terhadap wasit sehingga tidak fokus kepada tim, tidak fokus dalam permainan. Dan ini yang hampir sama dengan Persebaya Surabaya, dan kita berharap Persija ini momentum bangkitnya melawan Persib Bandung. Nah, ketika dia bisa kemudian melakukan lompatan menang lawan Persib, ini akan menjadi momentum
justru persaingan di zona juara akan menjadi lebih ketat. Tapi kalau seandainya Persija tidak bisa menang melawan Persib, maka bisa dibilang akan semakin jauh, dan ya bisa dibilang Persija angkat bendera putih, walaupun dalam catatannya adalah Carlos Peña ini memang ditargetkan hanya lolos 4 besar atau berada untuk musim pertamanya. Untuk musim pertamanya, musim keduanya mungkin baru juara. Tapi kalau ngelihat Persija sejauh ini 2 kali pelatih ya, Thomas Doll itu musim pertamanya bagus. Betul. Musim keduanya menurun dan akhirnya diganti. Nah, Carlos Peña ini sebenarnya musim pertamanya bagus, hanya tidak konsisten saja penampilan. Ketika mendapat angin segar untuk performa menanjak, justru ketika itu penampilan Persija akhirnya menurun. Persija ini sudah tidak menang di 3 laga belakangan ya, beruntun. Yang pertama seri 3-3 lawan Persis Solo, kemudian seri 2-2 lawan Biak, sekarang kalah 1-2 lawan Dewa United. Dan Dewa United ini bisa dibilang tim yang yang selalu mengejutkan di putaran kedua. Musim lalu di putaran kedua mereka hampir lolos ke fase Championship Series kan, tapi akhirnya gagal di fase-fase terakhir. Dan sekarang bukan mustahil mereka akan menjadi saingan terdepannya buat Persib Bandung, di mana konsisten juga para pemain asingnya juga. Dewa memang punya kualitas dan tidak banyak merubah pemain lokal. Nah, sorry guys ya, karena ini buah ini salah satu kesukaan saya, cuma ada 3 buah. Ini Srikaya, mangga. Jadi kalau ada ini udah pasti ya, kalau makan duku Palembang pas lah, pernah main Sriwijaya. Komri. Nah, apakah salah satu faktor itu yang kurangnya kesabaran atau emosinya yang ditingkatkan, akhirnya Persija selalu mendapatkan kartu merah. Nah, ini salah satu yang apakah berpengaruh juga kepada timnya itu sendiri? Ya, pastinya ketika kemarin misalnya Eduardo dapat kartu merah itu kan sangat fatal ya, karena kartu merahnya Eduardo harus mengeluarkan 1 pemain, dan itu yang dikeluarkan adalah Kudela, sehingga lini belakang dari Persija agak goyah ketika Kudela dikeluarkan. Praktis tinggal Rizky Ridho dan Ferrari yang menjadi andalan, walaupun kemudian sempat menyamakan kedudukan satu-satu, tapi ketika Eduardo kartu merah, maka itu menurut saya game is over, karena memang penampilan Dewa ini belakangan luar biasa. Bagus ya, 5 pertandingan mereka bisa sapu bersih, dan Alex Martin juga luar biasa kan. 2 gol. Total 11 gol dalam, walaupun semalam 2 penalti ya. Iya, total 11 gol dalam 6 pertandingan. Ini hasil yang sangat luar biasa buat Alex Martin. Bahkan waktu Persija lawan Dewa United ini bisa disebut pertandingan Gustavo Almeida versus Alex Martin, dan skornya 2-1 gitu. Nah, ini menggambarkan top scorer dan runner up-nya gitu. Betul. Nah, kembali lagi ke Persija, menurut saya yang harus dikembalikan Persija adalah mental. Mentalitas Persija harus kembali lagi, dan momentum itu ada lawan Persib. Bagaimanapun Persija ketika melawan Persib pasti motivasinya 2 kali lipat dari menghadapi lawan-lawan sebelumnya, dan momentum kebangkitan Persija ini ada di lawan Persib. Kalau dia mampu kemudian menang melawan Persib, maka kemungkinan jalan 11 pertandingan ke depan akan masih sangat terbuka gitu. Tapi kalau kemudian tidak mampu mengalahkan Persib, artinya mungkin Persija akan ngibaran bendera putih, dan persaingannya tinggal antara Persib dengan Dewa United. Kalau Persebaya juga saya rasa sebenarnya sudah habis sepertinya Bang untuk. Ya, Persebaya nanti kita ulas di Bola Akmal. Nah, yang menarik seperti yang Abang bilang tadi, tidak menonjolnya beberapa pemain nasional ketika pelatih timnas Patrick nontonnya kan. Apakah ini faktor kelelahan atau sepertinya kan bermain dengan kekurangan 1 pemain itu kan membuat energi sangat terkuras Bang. Iya. Kalau kita lihat kan, kalau misalnya pemikiran kita adalah kelelahan, semuanya mendapatkan jatah bermain yang sama, sehingga kemudian faktor kelelahan itu dihadapi juga oleh semua tim. Tapi menurut saya salah satu kelemahan Persija adalah ketika Maciej Gajos tidak tampil dalam performa terbaik, Ryo Matsumura tidak dalam performa terbaik, plus Rizky Ridho tidak dalam performa terbaik, maka Persija itu sulit untuk meraih kemenangan gitu. Dan kalau kita lihat kemarin Ryo Matsumura itu bisa dibilang kalah bersaing dengan Messi Doro, dengan Jaja, dengan Arukawa, plus juga penampilan sangat luar biasa Ricky Kambuaya gitu kan. Dan kalau kita lihat bahkan
mereka punya dua peluang yang kemungkinan harusnya bisa jadi gol kan. Yang pertama adalah tendangan Jaja lewat Mesidoro yang kemudian ternyata belum masuk ke gawang. Satunya lagi juga ada peluang Mesidoro dalam kotak penalti tapi tendangannya tidak akurat. Nah, ini yang kemudian membuat tim ini sangat luar biasa dan menjadi lawan yang sangat berat buat tim-tim lain nantinya ke depan. Sementara sekarang ya Persija tinggal berharap Madura United juga bisa menumbangkan Persebaya gitu kan. Sehingga kemudian persaingan di 4 besar ini akan menjadi sangat tinggi karena nantinya ke depan nggak bisa jadi kan juara runner up itu akan lolos ke AFC. 3-4 bisa jadi akan main di ASN Championship gitu, klub championship. Nah, ini harapan besar Persija bisa tampil di sana juga gitu. Jadi Persija masih tetap fokus untuk masuk kepada target utama mereka dalam 4 besar musim ini. Nah, yang menarik ini banyak mungkin sebuah apa yang Abang bilang tadi bahwa dengan on fire-nya Gajos, Gustavo, Rio, ini semuanya tim sudah mengetahui kelebihan ketika Persija ingin mencetak gol kita matikan saja mereka beberapa pemain kuncinya ini. Ini apakah itu salah satu yang membuat Persija harus merubah strategi lagi dan tidak mengandalkan hanya pemain itu saja. Karena tidak menutup kemungkinan semua pelatih yang ingin melawan Persija cukup mematikan pemain itu. Iya, kalau kita lihat memang Rio Matsumura utamanya yang menjadi kunci utama dan ketika lawan Biak misalnya bagaimana Rio Matsumura dimatikan oleh Muhammad Taher. Betul. Sehingga kemudian tidak bisa berkreasi dengan baik gitu karena Lord Taher. Kemudian kemarin Matsumura tidak bisa berkutik karena ada Reva Adi, kemudian ada Brian juga yang tampil sangat luar biasa gitu kan. Dan ini menggambarkan bahwa ketika Matsumura dimatikan maka suplai bola ke Gustavo menjadi sangat terbatas. Ditambah lagi misalnya Simic belum belum seperti yang diharapkan. Kalau kita lihat kemarin kan ketika Rio Matsumura dimatikan bagaimana aliran bola dari Persija tidak jalan. Betul. Kalau kita lihat ball position jauh Kak, 87% milik Dewa 78% milik Dewa, 22% milik Persija Jakarta. Artinya tertinggal sangat jauh sekali Persija dalam penguasaan bola. Dan kelemahan Persija adalah ketika lini tengahnya dimatikan maka mereka tidak berkreasi. Dan itu kemarin dimatikan sangat luar biasa oleh Ricky Kambuaya, oleh Jaja, oleh Mesidoro, oleh Marukawa ya. Sehingga kemudian mereka tidak bisa konsentrasi untuk melakukan serangan. Dan ini mungkin akan jadi catatan Persib Bandung ketika nanti mereka akan tandang ke markas Persija. Nah, gitu. Yang menarik lagi terakhir Bang, ini Dewa Persija itu pertarungan pembuktian untuk terpilih menjadi pemain nasional. Karena di situ ada pelatih timnas kan, di Dewa ada Ricky Kambuaya, ada Egy Maulana Fikri, bisa saja Reva atau siapa pemain lokal. Di Persija ada langganan timnas. Apakah ini juga salah satu pertandingan yang pertarungan untuk memperlihatkan kualitas kepada pelatih timnas, Bang? Ya, kalau saya lihat itu mungkin motivasi dari pemain timnas yang ada di dua tim. Kalau saya lihat bahkan yang tampil sangat luar biasa, tenang dan meyakinkan Ricky Kambuaya. Dan saya yakin ketika pertandingan Persija lawan Dewa United, Patrick Kluivert memberikan catatan atau tensi khusus kepada Ricky Kambuaya. Bahkan dia jadi man of the match di pertandingan itu gitu kan. Dengan salah satunya assist yang mengingatkan mungkin sama Clarence Seedorf. Betul. Ya. Karena Ricky Kambuaya mirip bermainnya Ronaldinho, terus bermainnya gayanya mirip Seedorf yang dia dribble tapi dribble kelihatan pelan, tiba-tiba dia dapat bolanya. Betul. Nah itu mungkin Patrick ingin mengingatkan lettingan dia setelah sama Seedorf itu hari mainnya. Satu ada itu, yang kedua si Egy Maulana Fikri juga tampil bagus. Betul. Walaupun tidak mencetak gol ya. Sementara yang menjadi catatan adalah yaitu Rizky Ridho Ferrari justru di 2 pertandingan disaksikan Kluivert tidak menunjukkan performa terbaiknya. Plus Witan Sulaiman ya. Plus kemasukan lawan Biak berapa tuh? Lawan Biak dua gol kan kemasukan, kemudian lawan Dewa juga 2 gol, lawan Persis Solo 3 gol. Artinya dalam tempo 3 pertandingan Persija itu kemasukan total 7 gol gitu kan. Itu kan menggambarkan berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki di belakang. Ketika
kiper Andri Tani digantikan oleh Eduardo, sama saja gitu kan situasinya. Dan ini yang menjadi PR menurut saya buat Persija ke depan, apalagi melawan Persib yang notabene Persib punya pemain-pemain lini tengah yang tidak yang tidak kalah bagus dari Dewa United. Dan mereka, juga mentalnya kan. Betul, mereka punya Ciro Alves, mereka punya Tyron, Beckham Putra, kemudian Gervin Castaner, kemudian ada Tirone Del Pino, bahkan Maklok sudah sembuh. Dipastikan akan main lawan Persija walaupun tidak main lawan PSIS Semarang, karena ini merupakan pertandingan penting juga karena Maklok juga mantan pemain Persija gitu. Oke, teman-teman The Jack, apakah Persija akan bangkit ketika melawan Persib Bandung, salah satu pertandingan besar di Liga Indonesia, di mana persaingan yang begitu sengit antara kedua tim, tetapi harus tetap diingatkan untuk khususnya The Jack saya yakin dia selalu menjaga rumah dia dan juga Boboto ketika dilarang datang. Jangan nekat datang ya kan, karena ini sudah anjuran dari Korlantas Kak, untuk pakai helm dan jaga keamanan kenyamanan baik jalan maupun nonton pertandingan. Tapi satu hal Kak, catatan saya nih, yang jadi catatan terakhir adalah kalau Persija mampu menang melawan Persib, maka situasi akan jadi berubah gitu kan. Nah itu catatan paling penting, dan itu harus dibuktikan 16 Februari nanti ketika Persija menjamu Persib. Main di Stadion Patriot. Kita nonton. Kita siaran di luar stadion. Apakah teman-teman Jack yakin dengan Persija untuk mengalahkan Persib Bandung, atau sebaliknya teman-teman Boboto yakin Persib bisa mencuri poin di kandang Persija? Tapi Persija harus yakin bisa menang lawan Persib karena Persija punya keuntungan main di kandang. Kita tunggu saja di tanggal 16 Februari nanti. Siapakah jadi pemenang? Apakah Persija atau Persib, atau mungkin berbagi poin? Sampai ketemu di stadion tanggal 16 Februari. Gaskan. Sajete. Salam jempol telunjuk.